Selamat malam, perkenalkan nama saya Gledel Jos Dilim dari kelas Teknik Tambang C dengan NIM 030 040 083. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi batu bara eh, dengan judul Optimalisasi Pricing Plan, Resolusi Downtime and Calibration Output, Diagnostik Operasional dan Preskripsi Mekanis untuk memaksimalkan produksi finish coal. Lokasinya itu di PT Terubaindo Coal Mining Malang Kutai Barat. Sistemnya itu secondary cluster unit dan periode data kuartal 1 Januari sampai Maret 2013. Konteks operasional. Total produksi finish coal itu di 1.703.918 ton dan total downtime atau status kritisnya itu di 643,84 jam. Ada dua gejala utama, itu kehilangan waktu produksi dan secara masif. Yang kedua itu kualitas licin. Batubara hasil permuk kedua lebih besar dari 50 mm. Resolusi terpadu itu kalibrasi celah premuk ke angka presisi 28 mm. Operasionalnya itu terapkan 3 unit intervensi kontinu, yaitu pengumpanan, reduksi waktu, perbaikan, dan eliminasi logam. Identifikasi bottleneck pada lini produksi, yaitu proses yang eh, tertuju itu secondary crusher yang terbagi menjadi dua, itu input dan output. Inputnya itu batu bara atau di ROM, front of mine, dan outputnya itu finish coal menuju mine stockyard. Kebocoran waktu yang terjadi itu 640,84 jam terbuang dan kegagalan kualitas produk yang lolos berukuran lebih besar dari 50 meter. Hambatan terbesar terjadi pada unit kasir yang kurang efisien dan tingginya waktu alat berhenti. Artinya kapasitas produksi tertahan bukan karena kurangnya material, tetapi karena performa alat dan operasional belum optimal. Diagnostik waktu atau analisis downtime. Di konstruksi sebanyak 647,84 jam downtime-nya, yaitu maintenance time sebesar 44,75%, sekitar 289,89 jam. Waktu banyak habis untuk perbaikan alat. Idle time-nya itu di 43%, 43,88%, sekitar 284,3 jam. Cluster sering menunggu material yang masuk. Dan yang terakhir itu delay time, sekitar 73,65 jam. Gangguan itu terjadi karena ada gangguan seperti keterlambatan dan breakdown. Kesimpulannya itu hampir 90% hilang waktu berasal dari maintenance dan idle time. Diagnostik kualitas atau lolosnya material lebih besar dari 50 mm. Hasil sampling menunjukkan banyak material masih berukuran lebih besar dari 50 mm. Penyebabnya adalah setting celah crusher belum tepat. Dampaknya material harus dihancurkan ulang dan menambah biaya dan waktu kerja. Di sini bisa kita lihat bahwa crusher itu bekerja dua kali pengerjaan. Dari itu efisiensi waktunya kurang dan memakan kos yang lebih tinggi lagi. Sehingga memiliki dampak material itu harus dihancurkan ulang dan menambah biaya dan waktu kerja. Deskripsi mekanis atau zona toleransi settingan permuk. Zona aman atau safe zone yang sudah ditentukan itu 21 mm sampai dengan 38 mm. Dalam rentang waktu tersebut, material dapat lolos dalam screen 50 mm. Hasil operasi menjadi lebih dan hasil operasi itu menjadi lebih seragam. Analisis dan data sampling dari 3 kualitas batu bara membuktikan bahwa setting celah di rentang 21 sampai 30 mm menjamin 100% material lolos dari screen 50 mm. Titik optimal. Titik optimal kalibrasi tunggal itu sudah ditentukan di angka 28 mm. Kenapa sih 28 mm? Angka ini adalah nilai median persimpangan paling stabil berdasarkan 9 data analisis. Sehingga dampaknya itu mampu mengakomodasi 3 kualitas batu bara yang berbeda secara bersamaan tanpa menghasilkan material 50 mm. Hasilnya itu mengeliminasi total kebutuhan perlakuan ulang atau rework di mine stockyard.
Yang memiliki keuntungan itu mengurangi material oversize, menghilangkan kebutuhan reward, dan produksi menjadi lebih efisien. Deskripsi operasional, mengeliminasi downtime. Yaitu yang pertama pengumpanan kontinu. Targetnya itu mengatasi 43,88% idle time, menjaga aliran suplai material ke permuk tanpa jeda untuk memaksimalkan utilitas alat. Yang kedua, produksi waktu perbaikan. Target mengatasi 44,75% maintenance time. Respon cepat terhadap kerusakan mekanis minor sebelum menjadi kegagalan sistem total. Dan yang ketiga, pencegahan kontaminasi logam. Itu targetnya mengatasi delay dan breakdown, mengatasi dan mencegah bandel logam atau terang metal masuk ke dalam unit permuk yang memicu kerusakan fatal. Caranya itu untuk menjaga aliran batu bara tetap stabil ke cluster. Produksi finish full. Presisi mekanik setting absolute 28 mm pada secondary cluster. Selanjutnya kontinuitas operasional, pengumpanan stabil tanpa logam respon cepat yang menghasilkan maksimalisasi yield finish full, produksi bebas dari reward dan ideal massal. Kualitas mesin hanya sebaik kontinuitas operasional. Mengamukan kedua resolusi ini akan mengtransformasi crashing plan menjadi unit produksi dengan efisien yang lebih maksimal. Kesimpulannya yaitu kalibrasi setting cluster itu yang lebih optimal di 28 mm. Dan kontinuitas operasionalnya itu pengumpanan stabil, perbaikan cepat, dan pencegahan logam masuk ke cluster. Dan jika kedua hal tersebut bisa kita terapkan, itu bisa menghasilkan downtime yang lebih menurun, produksi finish full meningkat, tidak ada lagi material oversize dan reward atau bekerja dua kali lagi, dan efisiensi crashing plan menjadi lebih maksimal, sehingga lebih menguntungkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, selamat malam.